Kumpulan kata mutiara Islami tentang kematian berikut ini akan menggugah kesadaran kita akan kepastian datangnya kematian. Pesan-pesan nasihat tentang kematian dalam kata-kata ini mengajak diri kita untuk selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal. Hanya karena kamu masih muda dan sehat bukan berarti kematian tidak akan datang kepadamu. Karena kematian tidak memandang usia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus menjadi tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti terlantar sakit. Jangan melulu pusing mikirin jodoh, karena kita lebih pasti berjodoh dengan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bagi dunia, kamu mungkin adalah seorang miliarder, selebriti atau tokoh penting. Tapi bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan benar. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang terucap dariku adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kematian bisa datang kapanpun, maka agar bisa meninggal sebagai seorang muslim, kamu juga harus selalu menjalani hidup setiap saat sebagai seorang muslim. Tidak ada waktu untuk nanti. Kuburan penuh dengan orang-orang yang dahulu berpikir bahwa mereka akan mengamalkan Islam saat mereka tua. Usia tua tidak dijanjikan kepada siapapun. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih berbahaya daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan seseorang dari Allah dan hari akhirat, sementara kematian hanyalah memutuskan seseorang dari kehidupan dunia dan penghuninya. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah ketika mati, tapi yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Allah semasa hidupnya. Sebagian besar orang menganggap kematian masih jauh, jauh sekali. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tidak ada jaminan sama sekali dalam hidup ini. Tapi kematianlah yang benar-benar menjamin segalanya. Tapi mengapa kita masih saja terlalu sibuk memperhatikan hidup daripada kematian? Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Kematian berlaku sama untuk semuanya. Tidak peduli siapa dirimu. Kamu hanyalah nama untuk malaikat maut. Nama yang ditandai. Dia bilang, aku akan berubah besok. Tapi keputusan kematiannya hari ini. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Karena kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. Sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Orang bilang berpikir tentang kematian adalah tanda depresi. Saya seorang muslim, dan bagi saya, mengingat mati itu adalah sebuah inspirasi. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Manusia memang aneh. Dia berlari ke arah dunia yang tidak dapat dia tangkap, dan melarikan diri dari kematian yang takkan pernah bisa dia hindari. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu kematian. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya Allah, biarkan ajalku datang hanya ketika Engkau telah mengampuni dosa-dosaku dan Engkau telah ridha kepadaku. Amin. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kita semua mempersiapkan hari ulang tahun, tapi bagaimana dengan hari kematian? Setiap orang yang sedang disusul oleh kematian meminta lebih banyak waktu. Sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini akan merasakan kematian. Tak ada yang bisa menyangkal fakta tersebut. Semoga jiwa yang meninggal beristirahat dengan damai di surga. Ali Banat ketika ditanya apa penyesalan terbesarnya, dia menjawab, penyesalan terbesarku adalah perlu seorang berjas, dokter, untuk meyakinkanku bahwa aku akan mati, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahuku di sepanjang hidupku tapi aku tak mempercayainya. Wahai pecinta dunia, tak cukupkah kau melihat kematian menari-nari di depan matamu? Kematian tidaklah menunggu kita bertaubat, tapi kitalah yang menunggu kematian dengan bertaubat. Terlalu serius kau menanti, menunggu hadirnya pujaan hati, hingga terlupa persiapan mati, padahal ia datanya lebih pasti. Dan jangan lupakan malaikat maut, karena ia tidak melupakanmu. Momen sakit pertama yang akan mulai kamu rasakan adalah momen di saat malaikat mendatangimu dan mulai mencabut nyawa keluar dari tubuhmu. Dan suatu hari ketika berita kematianku sampai kepadamu, tolong jangan menangis. Bahkan doakan saja aku, karena itu yang paling aku butuhkan, dan jika bisa, mohon maafkan kesalahanku. Hari ini kakimu di atas tanah, dan besok tanah di atas tubuhmu, kamu akan mati sendiri tanpa ada siapa-siapa. Ketika hidup, pamer kekayaan, pamer pekerjaan, pamer jabatan, pamer prestasi. Ketika mati barulah sadar bahwa yang dulu dibangga-banggakan dan mati-matian untuk mendapatkannya tak satu pun akan menolongmu. Itulah bangkai dunia. Mengapa kita takut mati? Karena kita memakmurkan dunia kita dan menghancurkan akhirat kita. Akhirnya kita benci keluar dari kemakmuran menuju kehancuran. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat dari segala yang dekat dengan kita. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Banyak yang percaya akan datangnya kematian, namun hanya sedikit yang bersiap. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Amin. Ingatlah kematian dalam syalatmu. Karena jika seseorang mengingat mati dalam syalatnya, maka ia akan memperbagus syalatnya. Ada masa di mana tanah menjadi tempat pembaringannya, ulat menjadi temannya, munkar dan nakir menjadi tamunya, kuburan menjadi tempat tinggalnya, perut bumi menjadi tempat menetapnya, surga atau neraka menjadi tempat kembalinya. Jodoh itu misteri, namun kematian itu pasti. Jangan terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk pujaan hati, tapi malah lupa mempersiapkan diri untuk mati. Demi Allah, seandainya jenazah yang kalian tangisi bisa berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Manusia yang sebenar-benar buta adalah mereka yang hidup tanpa dapat melihat adanya kematian di hadapan mereka. Bagi dunia, kamu mungkin adalah seorang miliarder, selebriti, atau tokoh penting. Tapi bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar.
Janganlah kalian menginginkan mati karena suatu bahaya yang menimpanya. Jika memang ia benar-benar ingin melakukannya, maka katakanlah, "Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu lebih baik untukku. Dan matikanlah aku jika memang mati itu lebih baik untukku." Demikianlah kata-kata bijak tentang kematian, semoga dapat membuat kita lebih sadar akan menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, mohon bantu like, komentar dan subscribe.